Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini, saya atas nama Indri Sudirman Ilyas akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan lansia dan masalah kesehatan lansia. Prinsip pelayanan kesehatan lansia terdiri dari dua, yaitu yang pertama, holistik, yang kedua, tata kerja dan tata laksana secara tim. Yang pertama, holistik, yaitu lansia harus dipandang sebagai manusia seutuhnya atau biopsiko-sosio-spiritual. Yang kedua, vertikal atau pemberi pelayanan mulai dari masyarakat sampai dengan tingkat tertinggi posbindu sampai dengan rumah sakit. Yang ketiga, horizontal, pelayanan kesejahteraan secara menyeluruh dengan lintas sektoral, dinas sosial, agama, pendidikan, dan kebudayaan. Yang keempat, harus mencakup preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Tata kerja dan tata laksana secara tim. Multidisiplin ilmu dokter, perawat, sosiomedik ditambah dengan rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, psikolog, psikiater, farmasi, dan ahli gizi. Tujuan yang pertama, meningkatkan kemampuan pengelola dalam membina dan mengembangkan layanan kepada anggotanya, didukung oleh petugas kesehatan terlatih. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengelola dalam menggalang timbulnya partisipasi aktif para usia lanjut dan keluarga berada. Yang ketiga, meningkatkan komitmen politis pemerintah daerah atau setempat untuk bekerja dalam wadah pembinaan tertentu. Yang keempat, meningkatkan peran serta usia lanjut keluarganya atau masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan usia lanjut. Pelayanan kesehatan lanjut usia. Yang pertama, ada Panti atau Balai Perlindungan Sosial Tresnawerda. Yang kedua, Rumah Sakit Lansia. Yang ketiga, Posbindu. Panti khusus lansia atau Jompo, tempat merawat dan menampung lansia Perda tahun 2002. Yang kedua, tempat tinggal yang dirancang khusus untuk lanjut usia, yang di dalamnya disediakan fasilitas lengkap yang dibutuhkan orang lanjut usia. Harlok 1996. Yang ketiga, Panti Sosial Tresnawerda berganti menjadi Balai Perlindungan Sosial Tresnawerda Perda nomor 15 tahun 2000. Panti merupakan UPTD yang memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia supaya mereka bisa menikmati hari tuanya dengan cara memberikan tempat tinggal, makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang, rekreasi, bimbingan sosial mental, serta agama. Keuntungan tinggal di panti. Yang pertama, perawatan dan perbaikan wisma oleh lembaga. Yang kedua, semua makanan mudah didapat dengan biaya memadai. Yang ketiga, perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan. Yang keempat, terdapat kemungkinan dengan teman seusianya. Yang kelima, menghilangkan kesepian. Yang keenam, perayaan hari besar bagi yang tidak mempunyai keluarga. Kerugian tinggal di panti. Yang pertama, biaya hidup lebih mahal. Yang kedua, makanan yang kurang menarik. Yang ketiga, kemungkinan tidak menyenangkan karena tinggal dengan sesama secara intens. Yang keempat, letaknya seringkali jauh dari perkotaan. Yang kelima, tempat tinggalnya cenderung lebih kecil dari rumahnya. Rumah sakit lansia. Pelayanan kesehatan lansia di masyarakat berbasis rumah sakit. Yang kedua, layanan kesehatan lansia berbasis rumah sakit. Yang pertama, pelayanan kesehatan lansia di masyarakat berbasis rumah sakit. Rumah sakit membina lansia baik langsung maupun tidak langsung melalui pembinaan puskesmas di wilayah kerjanya atau transfer of knowledge, lokakarya simposium, dan lain-lain, sebagai sistem rujukan dari layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Yang kedua, layanan kesehatan lansia berbasis rumah sakit.
Yang pertama, tingkat sederhana hanya menyediakan layanan poliklinik lansia. Yang kedua, tingkat sedang, layanan diberikan selain poliklinik juga siang terpadu atau day hospital. Yang ketiga, tingkat lengkap ditambah bangsal lansia dengan penyakit akut. Yang keempat, tingkat paripurna ditambah bangsal dengan penyakit kronis. Prinsip penanganan rehabilitasi medik pada lansia. Yang pertama, penanganan berdasarkan penyakit yang mendasari. Yang kedua, hindari komplikasi imobilisasi. Yang ketiga, memperlihatkan dan meningkatkan motivasi dan faktor psikologis. Yang keempat, berikan dorongan untuk mobilisasi. Yang kelima, cegah isolasi sosial. Posbindu. Posbindu merupakan suatu wadah mandiri dalam pembinaan usia lanjut untuk memudahkan usia lanjut dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di Posbindu meliputi yang pertama, pemeriksaan kesehatan fisik, yang kedua, pemeriksaan mental emosional. KMS adalah suatu alat untuk mencatat kondisi kesehatan pribadi usia lanjut baik fisik maupun mental emosional. Tujuannya yaitu sebagai alat pencatat dan pemantau untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita, deteksi dini atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi. Berikut komponen Posbindu. Yang pertama, adanya proses kepemimpinan. Yang kedua, terjadinya proses pengorganisasian. Yang ketiga, adanya anggota kelompok lansia dan kader. Yang keempat, pendanaan. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada usia lanjut yaitu sebagai berikut. Pemeriksaan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, pemeriksaan status mental. Yang ketiga, pemeriksaan status gizi melalui penimbangan BB dan TB, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan HB, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan adanya protein dalam air seni. Yang ke-8, pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila ada kelainan pada poin 1 dan 7. Yang ke-9, penyuluhan bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan masalah kesehatan lansia. Yang ke-10, kunjungan rumah oleh kader. Yang ke-11, PMT penyuluhan, contohnya yaitu menu makanan yang cocok bagi lansia. Yang ke-12, kegiatan olahraga antara lain senam usia lanjut, gerak jalan, santai, dan lain-lain. Sarana dan prasarana penunjang di Posbindu. Yang pertama, tempat kegiatan atau gedung, ruangan atau tempat terbuka. Yang kedua, meja dan kursi. Yang ketiga, alat tulis. Yang keempat, buku pencatatan kegiatan atau buku register bantu. Yang kelima, kit usia lanjut yang berisi timbangan dewasa, meteran pengukuran tinggi badan, stetoskop, tensimeter, peralatan laboratorium sederhana, termometer. Yang keenam, kartu menuju sehat atau KMS usia lanjut. Yang ketujuh, buku pedoman pemeliharaan kesehatan BPPK usia lanjut. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Posbindu sistem 5 meja. Yang pertama, meja pertama, pendaftaran anggota Posbindu sebelum pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, meja kedua, pencatatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan usila serta penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Yang ketiga, meja ketiga, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan status mental. Yang keempat, meja keempat, pemeriksaan. Yang kelima, meja kelima, pemberian penyuluhan dan konseling. Bahan untuk mengevaluasi keberhasilan tingkat perkembangan kegiatan Posbindu. Yang pertama, frekuensi pertemuan atau pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.
Yang kedua, kehadiran kader. Yang ketiga, cakupan pelayanan kesehatan terdiri dari cakupan penimbangan BB dan TB, cakupan pemeriksaan laboratorium sederhana, urin dan darah atau hemoglobin, cakupan hasil pemeriksaan kesehatan, cakupan anggota yang ikut penyuluhan atau konseling. 4. Kegiatan penunjang antara lain yaitu senam lanjut usia, pengajian atau pendalaman agama untuk kelompok usia, diskusi atau pertemuan ceramah, rekreasi, dan lain-lain. Tersedianya yang kelima, tersedianya dana untuk penyelenggaraan kegiatan kelompok usia lanjut. Masalah kesehatan pada lansia. Salah satu permasalahan yang dihadapi lanjut usia adalah masalah kegiatan kesehatan akibat proses penuaan, terjadinya kemunduran fungsi sel-sel tubuh atau degeneratif, dan menurunnya fungsi sistem imun tubuh sehingga muncul penyakit-penyakit degeneratif, gangguan gizi, malnutrisi, penyakit infeksi, masalah kesehatan gigi dan mulut, dan lain-lain. Beberapa penyakit yang sering dijumpai pada lanjut usia sebagai berikut. Yang pertama, pneumonia. Pneumonia gejala awal berupa penurunan nafsu makan, keluhan akan terlihat seperti dispepsia, keluhan lemas dan lesu akan mendominasi disertai kehilangan minat. Pada keadaan lebih lanjut akan terjadi penurunan kemampuan melakukan aktivitas kehidupan dasar atau ADL sampai imobilisasi, dan akhirnya pasien akan mengalami kondisi acute confusional state atau sindrom delirium. Selain itu, pasien juga dapat muncul ke hadapan dokter dengan keluhan utama instabilitas postural, sering terhuyung-huyung atau jatuh. Jadi perlu diperhatikan bahwa gejala pneumonia pada lanjut usia tidak selalu berupa batuk, demam, dan sesak nafas. Dokter dan tenaga kesehatan lain perlu mewaspadai hal tersebut. Dalam pemeriksaan laboratorium juga seringkali tidak muncul leukositosis, namun hanya berupa peningkatan presentase sel segmen. Penyakit paru obstruksi kronis. Penyakit paru obstruksi kronik dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, namun demikian apapun penyebabnya harus diupayakan agar pasien terhindar dari eksaserbasi akut. Beberapa faktor resiko yang meningkatkan kemungkinan eksaserbasi antara lain infeksi saluran pernapasan oleh bakteri banal maupun virus influenza, gangguan menelan terdesak, hygiene gigi mulut yang buruk akan meningkatkan resiko masuknya kuman ke saluran nafas. Penggunaan obat-obat pada penyakit obstruksi paru kronis yang dibutuhkan antara lain bronkodilator dianjurkan dalam bentuk inhalasi, kecuali pada eksaserbasi dapat menggunakan sediaan oral atau sistematik. Mukolitik diberikan bila mana terdapat dahak yang lengket dan kental. Antibiotik tidak dianjurkan untuk penggunaan jangka panjang. Dalam rangka pencegahan eksaserbasi, penggunaan antitusif secara rutin merupakan suatu kontraindikasi pemberian. Gagal jantung kognitif, hipertensi dan penyakit jantung koroner serta kardiomiopati diabetikum merupakan penyebab gagal jantung tersering pada lanjut usia. Gagal jantung dapat dicetuskan oleh infeksi yang berat, terutama pneumonia. Oleh sebab itu, faktor yang meningkatkan resiko pneumonia harus diminimalkan. Karena pengobatannya kompleks, maka sangat perlu mewaspadai efek interaksi di antara obat-obat yang digunakan. Hati-hati terhadap efek hiponatremia dan hipokalemia akibat penggunaan furosemid, sehingga pemantauan kadar elektrolit berkala setiap 1 hingga 2 bulan akan membantu mencegah ketidakseimbangan elektrolit. Captopril yang diberikan dalam jangka waktu lama tetap mengandung resiko efek samping batuk,
dan depresi. Gangguan fal ginjal juga perlu dicermati. Obat amlodipin potensial menimbulkan edema tungkai pada beberapa kasus, sehingga penggunaannya bersama obat antiinflamasi non-steroid harus sangat hati-hati. Yang keempat, osteoartritis atau OA. Salah satu penyakit degeneratif yang sering menyerang lanjut usia adalah osteoartritis atau OA. Organ terserang adalah artikulasio genoartikulasio talo orural artikulosio coxae dan sendi-sendi intervertebrae disebut spondioartrosis. Karena penyakit ini tidak dapat menimbulkan secara kuantitatif, maka penata-laksanaannya simptomatik dan edukasi serta rehabilitasi menjadi sangat penting. Risiko jatuh akibat nyeri atau instabilitas postural karena OA genu dan OA talo crural harus selalu diingat karena mempunyai akibat yang dapat fatal, misalnya fraktur kolum femoris. Penggunaan obat analgetik paracetamol tetap merupakan lini pertama, sedangkan antiinflamasi non-steroid tetap mempunyai resiko efek samping, gangguan lambung, hingga tukak berdarah dan ginjal. Dalam keadaan nyeri hebat, obat ini dapat bermanfaat asalkan tetap diwaspadai efek samping yang dimaksud. Obat antagonis reseptor H2 atau proton pump inhibitor dapat diberikan untuk mengurangi keluhan lambung. Modalitas rehabilitasi medik amat membantu untuk berbagai jenis keluhan dan spasme otot yang menyertai. Namun jika fasilitas tidak memadai, tentu pasien harus. Yang kelima, infeksi saluran kemih. Gejala awal dapat menyerupai infeksi lain pada umumnya, yakni berupa penurunan nafsu makan. Keluhan akan terlihat seperti dispepsia. Keluhan lemas dan lesu akan mendominasi seperti dispepsia. Keluhan disertai kehilangan minat. Pada keadaan lebih lanjut akan terjadi penurunan kemampuan melalui aktivitas kehidupan dasar atau ADL sampai imobilisasi dan akhirnya pasien akan mengalami kondisi acute confinal state syndrome delirium. Selain itu, pasien juga dapat datang dengan keluhan utama instabilitas postural, sering terhuyung-huyung atau jatuh. Gejala yang penting juga diperhatikan adalah munculnya inkontinensia urin, polakisuri, walaupun jarang ditemukan namun masih dapat dijumpai. Urinalisis pada perempuan lanjut usia sering menunjukkan piuria. Hal ini tidak berarti harus segera diobati dengan antibiotik. Asimptomatik bakteriuria pada lanjut usia juga belum merupakan indikasi pemberian antibiotik. Sebaiknya dilakukan observasi atau pemantauan pemeriksaan urin untuk membuktikan infeksi saluran kemih dan uji resistensi sebelum memulai pengobatan antibiotik. Dukungan nutrisi dan keseimbangan elektrolit serta hindari yang baik tetap merupakan butir-butir penting yang harus diperhatikan. Yang keenam, diabetes mellitus. Prevalensi diabetes meningkat seringkali pertambahan umur. Pengendalian gula darah sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Mengkonsumsi makanan yang mengandung
karbohidrat kompleks dengan jumlah energi tertentu serta mempertahankan aktivitas olahraga ringan tetap merupakan pilihan utama pengobatan. Obat hipoglikemik oral diberikan sesuai indikasi dan indeks massa tubuh. Jika terdapat keraguan akan asupan-asupan yang memadai, maka risiko hipoglikemia yang amat berbahaya sebaiknya diingat, sehingga pemberian obat jenis kerja singkat short acting dan lebih sesuai dibandingkan dengan yang bekerja dalam jangka waktu lama atau long acting. Akhir-akhir ini pemberian insulin basal amat dianjurkan karena memudahkan tercapainya kadar gula yang diinginkan. Jika terdapat penurunan nafsu makan, misalnya akibat gastroparesis diabetikum atau akibat infeksi berat, maka suplementasi nutrisi cair dapat diberikan sesuai keperluan. Yang ketujuh, hipertensi. Di saat awal penegakan diagnosis, usahakan mengukur tekanan darah tidak hanya pada posisi berbaring, namun juga setidaknya pada posisi duduk. Pemantauan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam dua posisi, yakni posisi berbaring dan berdiri setelah istirahat sebelumnya selama 5 menit. Hal ini untuk menapis adanya hipotensi ortostatik yang potensial menimbulkan keluhan pusing sehingga instabilitas postural dengan resiko jatuh dan fraktur. Mengingat adanya arteriosklerosis pembuluh darah besar, maka hipertensi sistolik terisolasi akan banyak dijumpai pada lanjut usia. Panduan pengobatan tidak berbeda dari hipertensi pada umumnya. Efek samping beberapa jenis obat yang sering dijumpai harus diwaspadai, misalnya depresi pada penggunaan captopril jangka panjang atau edema tungkai akibat penggunaan amlodipin. Pada penggunaan furosemid jangka lama, sebaiknya dilakukan pemantauan kadar elektrolit Na dan K dalam darah secara teratur. Agar penata laksanaan hipertensi pada kelompok lanjut usia dapat berjalan secara optimal, perlu diimbangi dengan penerapan gaya hidup sehat sebagai perilaku sehari-hari. Dampak modifikasi gaya hidup terhadap penurunan tekanan darah tinggi sebagai berikut. Dampak modifikasi gaya hidup terhadap penurunan tekanan darah. Yang pertama, batasi konsumsi garam 1 sendok teh per hari. Perkiraan penurunan tekanan darah 2-8 mmHg. Banyak makan sayur dan buah-buahan 8-14 mmHg. Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari 4-9 mmHg. Indeks massa tubuh 18,25 sampai 23 kg per M2 5-20. Pada kelompok lanjut usia perlu diperhatikan bahwa dalam menurunkan tekanan darah dengan penggunaan obat harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan hipotensi ortostatik. B. Sindrom geriatrik. Sindrom geriatrik adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh seorang pasien geriatrik. Sindrom geriatrik ini juga dengan istilah 14I, yaitu yang pertama imobilisasi atau berkurangnya kemampuan gerak, yang kedua instabilitas postural atau jatuh dan patah tulang, yang ketiga inkontinensia urin atau mengompol, yang keempat infection atau infeksi, yang kelima impairment of senses atau gangguan fungsi pasca indera, yang keenam inanition atau gangguan gizi, yang ketujuh iatrogenik atau masalah akibat tindakan medis, yang ke-8 insomnia, gangguan tidur, yang ke-9 intelektual imaibran, gangguan fungsi kognitif, isolation atau isolasi menarik diri, yang ke-11 impecunity, berkurangnya kemampuan keuangan, yang ke-12 infection atau konstipasi, yang ke-13 imunodefisiensi, gangguan sistem imun,
Yang ke-14, impotens atau gangguan fungsi seksual. A. Berkurangnya kemampuan gerak, immobilization. Berkurangnya kemampuan gerak yang dikenal dengan istilah imobilisasi digunakan untuk menggambarkan suatu sindrom penurunan fungsi fisik sebagai akibat dari penurunan aktivitas dan adanya penyakit penyerta tidak mampu bergerak selama minimal 3 kali 24 jam. Sesuai definisi imobilisasi seringkali diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan baik sejak awal perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. B. Jatuh dan patah tulang atau instabilitas postural. Perubahan cara jalan atau gait dan keseimbangan seringkali menyertai proses menua. Instabilitas postural dapat meningkatkan risiko jatuh yang selanjutnya mengakibatkan trauma fisik maupun psikososial, hilangnya rasa percaya diri, cemas, rasa takut, jatuh sehingga pasien terpaksa mengisolasi diri dan mengurangi aktivitas fisik sampai imobilisasi. C. Mengompol atau inkontinensia urin. Secara umum, inkontinensia urin didefinisikan sebagai ketidakmampuan menahan keluarnya urin atau keluarnya urin secara tak terkendali pada saat yang tidak tepat dan tidak diinginkan. Beberapa penyebab timbulnya inkontinensia urin antara lain adalah sindrom delirium, imobilisasi, poliuria, infeksi inflamasi, impaksi, feses, serta beberapa obat-obatan. Inkontinensia urin dapat menimbulkan masalah kesehatan lain seperti dehidrasi karena pasien mengurangi minumnya akibat takut mengompol, jatuh dan fraktur karena terpeleset oleh urin yang berceceran, luka lecet sampai ulkus dekubitus akibat pemasangan pembalut lembab dan basah pada punggung bawah dan bokong. Selain itu, rasa malu dan depresi juga dapat timbul akibat inkontinensia urin tersebut. D. Infeksi atau infection. Penyakit infeksi merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada lanjut usia. Pasien lanjut usia yang dirawat inap biasanya disebabkan karena infeksi. Beberapa faktor penyebab terjadinya infeksi pada lanjut usia adalah adanya perubahan sistem imun, perubahan sistem penurunan refleks batuk, sirkulasi yang terganggu, dan perbaikan luka yang sama, dan beberapa penyakit kronik lain. Infeksi yang paling sering terjadi pada lanjut usia adalah infeksi paru, saluran kemih, dan kulit. Gejala dan tanda infeksi pada lanjut usia biasanya tidak jelas. Di antaranya penyakit pneumonia merupakan yang paling sering menyebabkan kematian. Prevalensi pneumonia cukup tinggi pada lanjut usia. Infeksi saluran kemih merupakan tipe infeksi kedua yang paling sering ditemui pada lanjut usia. Sangat penting bagi tenaga kesehatan yang merawat lanjut usia untuk mengenali gejala dan tanda infeksi pada lanjut usia. Selain itu, pemberian vaksinasi yang sesuai dan meningkatkan status nutrisi lanjut usia juga penting dilakukan sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit infeksi. E. Gangguan fungsi indera atau impairment of senses. Gangguan fungsi indera merupakan masalah yang sering ditemui pada lanjut usia. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya gangguan fungsional yang menyerupai gangguan kognitif serta isolasi. Untuk itu, sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk dapat mengidentifikasi lanjut usia yang mengalami gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan penciuman, gangguan pengecapan, dan gangguan
perabaan, mengidentifikasi penyebabnya yang memberikan terapi yang sesuai. Contohnya saat berkomunikasi dengan pasien lanjut usia yang mengalami gangguan pendengaran, perlu memperhatikan cara berbicara. Berbicaralah jangan terlalu cepat, intonasi jelas, yakinlah bahwa pasien dapat memperhatikan gerak bibir. Kemudian F atau kekurangan gizi atau inanition. Kekurangan zat gizi baik zat gizi makro, karbohidrat, lemak dan protein maupun zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Seringkali dialami orang lanjut usia. Gangguan gizi pada lanjut usia dapat merupakan konsekuensi masalah-masalah somatik, fisik atau sosial. Kekurangan zat energi dan protein terjadi karena kurangnya asupan energi dan protein. Peningkatan metabolik karena trauma atau penyakit tertentu dan peningkatan kehilangan zat gizi. Asupan energi secara signifikan menurun seiring proses menua karena berhubungan dengan penurunan aktivitas fisik pada lanjut usia serta perubahan komposisi tubuh. Adanya gangguan mobilisasi misalnya akibat artritis maupun stroke, gangguan kapasitas aerobik, gangguan input sensor mencium, merasakan dan penglihatan, gangguan gigi keliki, malabsorpsi, penyakit kronik, anoreksia, gangguan metabolisme dan obat-obatan menyebabkan lanjut usia mudah mengalami kekurangan zat gizi. Faktor psikologis seperti depresi dan demensia serta faktor sosial ekonomi, keterbatasan keuangan, pengetahuan gizi yang kurang, fasilitas memasak yang kurang, dan ketergantungan dengan orang lain juga dapat menyebabkan lanjut usia mengalami kekurangan zat gizi. Gizi kurang berhubungan dengan gangguan imunitas, menghambat penyembuhan luka, penurunan status fungsional, dan peningkatan mortalitas. G. Masalah akibat tindakan medik iatrogenic. Iatrogenic adalah masalah kesehatan yang diakibatkan oleh tindakan medis. Polifarmasi merupakan contoh yang paling sering ditemukan pada lanjut usia. Polifarmasi didefinisikan sebagai penggunaan beberapa macam obat. Definisi lain dari polifarmasi adalah meresepkan obat melebihi dari obat yang secara klinis diperlukan atau penggunaan obat lebih dari 5 jenis obat. Polifarmasi mengindikasikan bahwa pasien menerima terlalu banyak obat, menggunakan obat terlalu lama, atau obat dengan dosis yang berlebihan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan polifarmasi, antara lain masalah penyakit kronik, mendapatkan resep dari beberapa dokter, kurang baiknya koordinasi perawatan kesehatan, adanya gejala penyakit yang tidak khas, dan penggunaan obat-obatan tambahan untuk mengatasi efek samping obat-obatan yang sedang digunakan. H, yaitu gangguan tidur atau insomnia. Pasien sering datang dengan masalah insomnia karena yang pertama, keluhan sulit masuk tidur, B, keluhan tidur gelisah atau tidur yang tidak menyegarkan, C, mengeluh sering bangun atau periode bangun yang panjang, D, tidak berdaya akibat sulit tidurnya, E, tertekan atau distres akibat kurang tidur. Inkontinensia dapat disebabkan oleh gangguan cemas, depresi, delirium, dan demensia. Gangguan tidur yang kronik seringkali menyebabkan jiwa pasien tertekan atau distres. Gangguan yaitu I,
gangguan fungsi kognitif, intellectual impairment. Gangguan fungsi kognitif yang dikenal dengan istilah intellectual impairment adalah kapasitas intelektual yang berada di bawah rata-rata normal untuk usia dan tingkat pendidikan seseorang tersebut. Gangguan fungsi kognitif ini dapat disebabkan oleh sindrom delirium dan demensia. Penanganan yang tidak adekuat dari sindrom delirium akan mengakibatkan berbagai penyulit sesuai penyebab. Penanganan yang tidak adekuat dari demensia akan mengakibatkan perburukan intelektual yang cepat serta potensial menimbulkan beban terhadap keluarga dan masyarakat. Isolation yang dimaksud dengan isolasi adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Penyebab tersering adalah depresi dan hendaknya fisik yang berat dalam keadaan yang sangat lanjut dapat muncul kecenderungan bunuh diri baik aktif maupun pasif. K. Berkurangnya kemampuan keuangan atau impecunity. Impecunity mencakup pengertian ketidakberdayaan finansial, walaupun dapat terjadi pada kelompok usia lain maupun khususnya pada lanjut usia, menjadi sangat penting karena peningkatan risiko keterbatasan akibat terhadap berbagai layanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan nutrisi, dan asupan psikososial. Infection adalah kesulitan buang air besar atau konstipasi, sering terjadi pada lanjut usia karena berkurangnya gerakan peristaltik khusus. Sistem imun atau immunodeficiency. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh perubahan sistem imunitas pada lanjut usia. Sistem imunitas yang tersering mengalami gangguan adalah sistem imunitas seluler. Berkaitan dengan hal tersebut, kejadian infeksi tuberkulosis meningkat pada populasi lanjut usia ini sehingga memerlukan kewaspadaan. Impotens, gangguan fungsi ereksi pada laki-laki lanjut usia dapat berupa ketidakmampuan ereksi, ketidakmampuan penetrasi, atau ketidakmampuan mempertahankan ereksi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh obat-obat antihipertensi, diabetes mellitus dengan kadar gula darah yang tidak terkendali, merokok dan hipertensi lama. 6 dari 14 I tersebut yakini imobilisasi, instabilitas postural, intelektual impairment, dalam hal ini delirium dan demensia. Isolasi karena depresi dan inkontinensia urin merupakan kondisi-kondisi yang paling sering menyebabkan pasien geriatri harus dikelola lebih intensif. Karena keenam kondisi tersebut sering dimakan geriatrik jenik. Untuk itu, apabila petugas puskesmas menentukan salah satu dari 6 tanda sindroma geriatri tersebut, harus segera dirujuk ke rumah sakit. Masalah gizi pada lanjut usia. Yang pertama, masalah gizi pada lanjut usia yaitu kurang energi kronik, B. gizi lebih atau obesitas, C. anemia, 2. kebutuhan energi dan gizi, A. energi, B. protein, C. karbohidrat, D. lemak, E. cairan, F. vitamin. Penata laksanaan gizi pada lanjut usia di puskesmas dianjurkan dalam 4 tahap, yaitu A. penapisan screening menggunakan MNA, B. diagnosis masalah gizi. Yang pertama sangat kurus, yang kedua kurus, yang ketiga gemuk, yang keempat obesitas. C. intervensi gizi, penyuluhan gizi seimbang. Yang kedua rujukan, D. pemantauan dan evaluasi penata laksanaan gizi. Masalah kesehatan mental. Yang pertama depresi, yang kedua demensia, yang ketiga delirium, yang keempat insomnia, yang kelima gangguan cemas.
Masalah kesehatan gigi dan mulut. Kehilangan gigi pada lanjut usia merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan lanjut usia. Kehilangan gigi akan sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan metabolisme zat gizi yang diserap oleh tubuh, sehingga tubuh tidak mengalami kekurangan gizi. Masalah kesehatan reproduksi. Yang pertama yaitu menopause, yang kedua andropause, yang ketiga kehidupan seksual. Terima kasih.